Muzakarah Ulama Bansigong PD hari ini 5 Desember 2022 berlangsung cukup terharu di Pendopo Bupati PD. Muzakarah tentang harta warisan hari ini dibuka langsung oleh PJ Bupati PD. Dede adalah bersama channel YouTube Dacun SKM melaporkan dari PD. Acara yang bertema problematika pembagian harta warisan dan realitas penerapan ekonomi syariah di Aceh diikuti oleh 100 peserta dari 23 kecamatan, khatib masjid, pimpinan dayah, dan seluruh anggota MPU. Acara yang dihadiri Forkopimda, para kepala dinas dan tokoh agama, panitia kalinya menghadirkan narasumber spesialis dari Banda Aceh. Acara hari ini mungkin agak berbeda dengan acara sebelumnya. Tempat du uronyo ate ala, je simpan lagi lambale bet badayah. Acara uronyo peserta juga nageberi oleh-oleh tas antik ngenjak bet sama-sama. Sudah kebiasaannya PJ Bupati dalam menjemput ulama agak bersahaja. Belum na ulama karismatik yang lanjut usia, lagi Abu Lamkawi dan Abu Kemala. Wate takadan lagi sidro pejabat urun nomor 1 di Kabupaten PD. Belum Bapak Bupati rela geduk di atas alia di samping ulama. Masya Allah. Acara yang dipimpin oleh MC Tengku Muhammad Walius Bakri diawali pembacaan Gema Wahyu Ilahi oleh Tengku Muhammad Fadil. Kemudian dilanjut salawat atas Nabi besar Muhammad SAW. Dalam laporan panitia, Tengku Yusmaidi MSI mengatakan, terselenggaranya acara uronyo nak ke atas kerjasama Getanyo Bandung, serta didukung oleh sumber dana dari DPA Perubahan MPU Kabupaten PD tahun 2022. Ketua MPU PD Tengku Haji Ismi Ajalil dalam sambutannya mengatakan, lagi-lagi Han Edakim, na lucu siangin. Nyo kadua tun hana kegiatan siapa yang lagi rupa ba MPU PD karena hana dana. Nyo kiban cara uke benalam kegiatannya. Lebih lanjut Abu Ismi gelake meah beredat. Seharusnya tempat acara tanyo uronyo ba uporum bupati. Tetapi PJ Bupati gelake bah bak pendopo menteng. Tengku Haji Ilyas Abdullah secara terpisah mengatakan, jadi persoalan MPU memilih judul tentang penundaan harasan karena sangat perlu. Karena kadang-kadang pemahaman masyarakat seolah-olah penundaan harasan suatu kebiasaan. Kaji ketali sipah itu suatu pelanggaran. Sehingga dengan penundaan terjadi konflik antara keluarga. Muzakarah Ulama PD Tonyo tak angkat tema problematik harta warisan sebab perkaranya raya panjang lah masyarakat. Percaya atau tidak, nyo kasus harta warisan han abe-abe si panjang masalah masyarakat. PJ Bupati PD Insinyur Wahyudi Adi Siswanto MSI dalam sambutannya mengatakan, tempat acara uronyo Mbak Pendopo Bupati karena munyo Mbak Oprum Bupati sang hana mugot sagai. Seolah-olah kamu pejabat duduk di atas, sedangkan ulama duduk di miyum. Di akhir sambutannya, Bupati langsung membuka acara Muzakarah Ulama Uronyo. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara Muzakarah Jabatan Ulama atau MPU Kabupaten PD tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Dalam momen super mulia Uronyo, Pemda PD juga memberikan santunan kepada lebih 30 anak yatim piatu. Para anak yatim langsung disambut oleh PJ Bupati PD dan ulama PD yang lainnya. Secara terpisah, PJ Bupati PD mengatakan, apapun kegiatan pemerintah hari ini, tanpa adanya doa para ulama, tak ada artinya apa-apa. Semua kebijakan pemerintah akan tidak berarti apa-apa tanpa ridho dan doa para ulama. Usai penutup dan doa, acara dilanjutkan dengan pemateri pertama oleh narasumber Dr. Tengku Zaki Fuad MA dari pakar ekonomi syariah Aceh. Beliau yang sering melakukan studi banding ke luar negeri seperti Kanada, Belanda, dan negara lainnya mengatakan, nyo kiban taulah sumber ekonomi rakyat Aceh harus meningkat. Bila perle, harus temerono bak nangrogop yang kamaju kiban cara atau pula pada jet koh lebih lega dalam situn. Dan tanya selain kerupuk mulia yang tak kembangkan ungkup muluh tabuh deling. Pak Gop, bak pite gulai kaituh boh lam pelibek. Pak tanya kau ube raya bak kau ube bau galam tubuh. Nyo yang perle tajak merono. Aceh nanggro terkaya tapi pakan ulun termiskin, kan aneh. Lampah segagal petani teladan tak kirim studi banding uluan nanggro. Baik pejabat sabi yang jak studi banding uluan nanggro, ungkap narasumber lulusan S3 itu. Lebih lanjut, beliau mengatakan perkara harta warisan dalam kampung harus adanya turun tangan semua pihak di tingkat kampung. Baik sampai tapreh nak pakai putuh sedara, baru cok sikap bagi harta. Pulam di Aceh pernah terjadi baru-barunya gara-gara harta warisan. Anak tega dijak ba makji bak pengadilan karena harta. Nauzubillahi min zalik. Menjelang jam solat zuhur, peserta istirahat untuk solat zuhur berjamaah. Kemudian dilanjutkan acara makan siang bersama PJ Bupati PD.
Kemudian moderator melanjutkan pemateri kedua tentang harta warisan yang disampaikan oleh Tengku Haji Helmi Imran MA dari MPU Aceh. Secara panjang lebar beliau yang ahli hukum mengatakan, harta warisan harus segera dibagikan kecuali nak hitam atau putih diteken bandum ahli waris setuju menunda sementara waktu. Nyopih menyena pertimbangan khusus yang logis. Apabila harta warisan bertahun-tahun tidak dibagikan, maka akan terjadi 1. Putus silaturahmi keluarga. 2. Kapayah bak tak bagi karena hadali saksi yang mengetahuinya. 3. Kadang nak harta akan dialihfungsikan ke pegala atau publo. Dan terjadi kesenjangan antara ahli waris yang satu dengan lainnya. Dalam syariat Islam, harta warisan boleh dibagi kesepakatan ahli waris hana wajib faraid. Yang penting, nak teken bandum ahli waris diketahui kesy dan urung tuha gampung. Lebih lanjut, beliau mengatakan, sebelum harta warisan dibagikan, harus melunasi hutang terlebih dahulu. Baik hutang dunia dan hutang akhirat seperti zakat, kifarat puasa dan lain-lain. Menjelang salat asar, moderator memberikan waktu sesi tanya-jawab, membuat suasana kembali meapui-apui. Belum yang hadir uronyo, syid urang ahli hukum Bandung. Di antara 10 peserta yang bertanya yang sempat kami ingat hanya beberapa orang. Di Padang Panjang atau Sumatera Baratnya, yaitu hukum adat nagari. 1. Soal jika ditanyai orang kita. Kiban hukum adat di Padang, katanya bagi harta warisan yang berseberangan dengan syariat Islam. Jawab bahwa, nyan jelas haram, karena bertentangan dengan syariat Islam, adat hanya diikuti yang sejalan dengan syariat. 2. Soal jika ditanyai orang kita. So yang bertanggung jawab bila digampung mutun-tun hana bagi harta warisan. Jawab bahwa, imam menasah, tokoh dan kesy. 3. Soal jika ditanyai orang kita. Pejet tacok harta warisan untuk buh kifarat sembahyang? Jawab bahwa hanjit. Sebabnya buh kifarat sembahyang dalilnya lumuhtat. Masalah tarik kifarat pubut aju yang hanjit cok harta warisan. Soal jika ditanyai orang kita. Kiban hukum kebiasaan urung tayo pidi, rumah warisan gujuk ke anak ineng. Jawab bahwa nyawa yang kapalo. Hanjit jauh ile, payah tanyong ile pu alasan urung awai menan. Tapi Mia setuju bandung ahli waris, ya hana masalah. Mia diprotes Pak Jit Batadong. Nyawa laki maaf tunggu. Sebab prinsip loan, menyahan depa pegah, bet tak pegah yang depa. 5. Soal jika ditanyai orang kita. Kiban hukum Abu Sigam na 2 boh urung ineng. Saboh na buku nikah, saboh hana. Peban 2 urung ineng yang merumpuk harta warisan. Jawab bahwa, Mia nikah saboh hukum syariat harus merumpuk harta warisan. 6. Soal jika ditanyai orang kita. Kiban hukum, gaji pensiun urung inang yang kam meninggai, tacok ke harta saharkan. Jawab bahwa, nyan hanjit tacok, pulam urung inang nyan ke awai yuh golong mukawin jik ke pegawai. Namun pertanyaannya mendapat tanggapan berbeda oleh peserta lainnya, membuat suasana riuh sejenak. Namun narasumber mempersilahkan beda pendapat hana masalah, sama kita pelajari lebih mendalam. Demikian sekelas info Muzakarah Ulama Bansigom PD. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.